Dalam menatap tantangan ekonomi di tahun 2023, pemerintah akan memperkuat kapabilitas internal serta mengalokasikan sumber daya yang ada untuk program strategis yang akan berdampak positif jangka panjang. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa instrumen sektor perdagangan, transportasi, infrastruktur, properti, manufaktur energi hingga pendidikan menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan berbagai lini perekonomian di tahun 2023 mendatang. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena SDGs lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. Memperluas sumber pendanaan selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Inklusif secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan non berpihak. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media. MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah, sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan Zero Goals. Masalah ekonomi. 1. Ketidakmampuan mengolah sumber daya manusia. Meskipun penduduk Indonesia terbanyak keempat di dunia, tapi kualitasnya masih sangat buruk. Sehingga Indonesia selalu kekurangan para ahli, serta harus mendatangkannya dari luar negeri. Sementara kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya dapat menjadi pembantu. 2. Ketidakmampuan mengolah sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, tetapi sering terjadi negara kita kecolongan. SDM kita tidak dijarang diambil oleh pihak swasta, sehingga merugikan negara kita sendiri, dan juga terbatasnya pengetahuan kita untuk mengelola sumber daya alam kita. Yang ketiga ada korupsi. Korupsi adalah masalah serius di negara kita. Hampir di sektor ada korupsi dan suap, baik kecil maupun besar. Akibatnya ada banyak jenis dari program pemerintah yang tidak bisa dijalankan dan banyaknya penegakan hukum yang serba salah dan menghamburkan uang. Tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil, makmur bagi bangsa dan juga negara. Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang, kebutuhan hidup pokok, dan juga peningkatan standar hidup, lalu perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan kemasyarakatan. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. SDA sangat berperan penting untuk suatu negara sebagai permulaan untuk produk yang dapat dihasilkan. Akibat letak geografis Indonesia, SDA yang diperoleh pun melimpah. Seperti fakta bahwa Indonesia merupakan negara penyuplai terbesar kebutuhan minyak dunia hingga penyedia tembakau kualitas terbaik dan juga penyedia batu bara terbesar di dunia. 2. Sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang dimiliki individu dalam suatu negara. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta menciptakan inovasi dan kemajuan teknologi. 3. Modal. Modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi karena diperlukan untuk mendukung investasi dan ekspansi sektor produktif. Modal dapat berupa fisik seperti infrastruktur, pabrik, dan peralatan atau modal manusia seperti pengetahuan dan keterampilan. Investasi dalam modal yang efisien akan meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Teknologi. Teknologi memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisien dalam perekonomian. Adopsi dan penyebaran teknologi baru dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas barang dan jasa, serta menciptakan lapangan kerja baru. Negara yang mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi baru akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan ekonomi. Yang kelima, sosial budaya masyarakat. Faktor lain yang turut mempengaruhi pembangunan adalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila negara memiliki budaya rajin, cekatan, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Aspek sosial juga sangat dibutuhkan karena kerjasama sangat penting dalam mencapai perkembangan. Apabila masing-masing individu memiliki jiwa kerjasama kuat, maka mereka akan lebih mudah dalam berkolaborasi dalam melakukan berbagai upaya untuk pembangunan. Jelas ini akan memengaruhi hasilnya untuk kondisi ekonomi. Sistem pemerintahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di negara tersebut. Sistem pemerintahan yang baik, maka pembangunan pun akan berjalan lancar. Begitu juga sebaliknya, apabila sistem pemerintahan kurang baik, maka pembangunan pun akan kacau. Perdagangan internasional, perdagangan mempengaruhi pembangunan ekonomi mulai pertukaran barang dan jasa antar negara. Negara yang terlibat dalam perdagangan internasional akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan pembagian kerja, serta memiliki akses ke sumber daya teknologi dan pasar global. Perdagangan internasional juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan impor, serta mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Yang kedelapan, investasi asing langsung atau IAL merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing dalam bentuk kepemilikan atau pengendalian aset dan operasi bisnis di negara lain. IAL dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan modal, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, IAL juga dapat meningkatkan daya asing sektor swasta dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui efek spillover seperti peningkatan produktivitas dan inovasi. Pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2030 dengan inisiatif Making Indonesia 4.0 akan berfokus pada transformasi digital dan manufaktur canggih untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Making Indonesia 4.0 adalah strategi yang didedikasikan untuk mempercepat adopsi teknologi digital dan memajukan sektor manufaktur. Beberapa angka dan fokus potensial yang dapat diterapkan dalam konteks ini adalah 1. Digitalisasi dan industri 4.0. Mendorong adopsi teknologi digital di seluruh sektor ekonomi termasuk manufaktur, logistik, pertanian, dan layanan. Ini termasuk implementasi Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, kecerdasan buatan atau AI, dan produksi berbasis teknologi digital. 2. Pengembangan ekosistem startup. Mendukung pertumbuhan ekonomi startup dan inovasi teknologi adalah bagian penting dari Making Indonesia 4.0. Ini melibatkan intensif untuk startup, akses ke modal risiko, dan fasilitas penelitian dan pengembangan. 3. Ekspansi pasar e-commerce. Meningkatkan penetrasi e-commerce dan perdagangan elektronik di dalam dan luar negeri untuk mempromosikan ekonomi digital. Visi untuk Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan memiliki PDB terbesar kelima pada tahun 2045 adalah tujuan yang ambisius dan berdampak besar. Untuk mencapai visi ini, berbagai langkah strategis dan upaya yang berkelanjutan perlu diambil.